Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang perumusan hipotesis, di mana penjelasan ini harapannya dapat membantu Bapak Ibu untuk mampu merumuskan sebuah hipotesis di penelitian Bapak Ibu nantinya. Baik, langsung saja pada pengertian hipotesis. Ini menurut ahli, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berarti kalau jawaban sementara berarti dugaan ya, kita harapnya seperti itu. Di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Nah, karena di sini adalah sebuah dugaan, artinya dugaan itu di sini artinya tidak boleh sembarangan atau dugaan tanpa dasar. Jadi perumusan hipotesis harus mengindahkan namanya kaidah ilmiah yang sistematis dan rasional. Nah, biasanya itu dugaan itu dalam hipotesis yaitu hubungan dua variabel atau lebih. Nah, dugaan ini ya berlandaskan teori. Ada juga namanya pengalaman pribadi orang, kemudian kesannya umum, kemudian kesimpulan yang masih sangat sementara, atau dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan harus didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya, manfaat hipotesis. Yang pertama yaitu memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Artinya di sini memiliki kekuatan yang penjelas bahwa yang akan diteliti itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Dalam artian di sini berarti ada pernyataan hubungan antara variabel seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Ya, artinya ini sejalan dengan ilmu pengetahuan dan dapat diuji. Kemudian sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Ya, ini sebenarnya manfaatnya itu intinya dapat dideskripsikan secara sederhana dan singkat seperti itu. Itu manfaat dari hipotesis. Lanjut, karakteristik hipotesis yang baik. Nah, yang saya tampilkan ini secara umum dulu. Jadi hipotesis hendaknya dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Jadi pernyataan, bukan pertanyaan. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antara variabel, paling sedikit itu 2 variabel. Nah, yang ketiga, hipotesis hendaknya sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Oke, selanjutnya memiliki rumusan yang mudah dipahami serta memuat paling tidak variabel-variabel permasalahan. Kemudian memiliki nilai prediktif, kemudian bersifat konsisten dan harus dapat diuji. Dan yang terakhir, hipotesis menurut rumusannya dalam suatu penelitian dibedakan menjadi hipotesis nol, ini sebenarnya H0 ya, dan hipotesis kerja atau alternatif. Seperti itu. Nah, pada bagian buku pedoman kalian atau modul kalian itu terdapat 3 karakteristiknya. Yang pertama yaitu rasional. Jadi hipotesis berupa jawaban sementara atau suatu fenomena tertentu. Jadi hipotesis tersebut harus mengandung penjelasan yang masuk akal atau rasional. Contoh hipotesis yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu misalnya pada hari Jumat itu ada banyak siswa yang suka luka-luka. Jadi hipotesisnya itu hari Jumat adalah
hari Praka di sekolah. Nah, apalagi kalau kalian itu mempercayai bahwa hari Jumat itu adalah hari keramat. Itu kan tidak masuk akal. Masa gara-gara luka-luka siswa itu karena hari keramat, kan tidak masuk akal. Nah, kalau yang secara rasional itu contohnya pelajaran olahraga yang dilakukan setiap hari Jumat kurang mendapatkan pengawasan. Ini kan istilah kurang mendapatkan pengawasan kan masih rasional. Itu yang dimaksud, itu contohnya. Kemudian yang kedua, dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis itu hendaknya mengandung hubungan sebab akibat. Jadi diharapkan dari dua variabel atau lebih. Nah, di variabel yang digunakan dalam hipotesis itu merupakan variabel operasional dan terukur. Contoh, seorang peneliti ingin mengkaji hubungan antara tingkat kecemasan siswa dengan prestasi belajar matematika. Ya, ada sesuatu yang bisa diukur. Kemudian yang ketiga itu dapat diuji. Jadi hipotesis yang baik itu hipotesis yang dapat diuji di lapangan. Contohnya itu seorang peneliti mengajukan hipotesis berdasarkan keinginan tahuannya apakah pelajaran pendidikan moral Pancasila dapat membuat siswanya itu ketika dewasa mempunyai moral yang lebih baik. Seperti itu. Ini mohon maaf ya, banyak kesalahan ketik di sini. Oke, selanjutnya jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deduktif. Jadi deduktif ini adalah pola proses logika yang bermula dari hal yang bersifat umum kemudian mengarah yang bersifat spesifik. Contoh, semua logam bila dipanaskan akan memuai. Emas adalah logam. Jika dipanaskan akan memuai. Seperti itu. Ini adalah proses pemikiran yang deduktif. Kemudian ada hipotesis induktif. Jadi proses induktif ini merupakan proses logika yang bermula dari hal yang spesifik kemudian mengarah ke umum. Artinya ini biasanya di proses atau istilahnya generalisasi. Contohnya seperti apa? Contoh emas yang tadi. Emas yang dipanaskan akan memuai. Perak juga kalau dipanaskan akan memuai. Jadi emas dan perak adalah logam. Nah, ini disebut kebalikan dari deduktif tadi. Kemudian yang ketiga itu hipotesis penelitian atau bisa disebut dengan directional hypothesis. Biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat deklarasi. Seperti itu. Nah, kemudian hipotesis nol atau hipotesis nihil, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Seperti itu. Kemudian ada hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Benar dan tidaknya hipotesis adanya hubungan dengan terbukti dan tidaknya hipotesis tersebut. Selanjutnya bentuk rumusan hipotesis. Jadi yang pertama itu hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis ini atau dugaan atau jawaban sementara tentang nilai suatu variabel, tidak membuat sebuah perbandingan atau hubungan. Ini hipotesis deskriptif. Kemudian kalau hipotesis komparatif itu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh, penggunaan metode mengajar A dan B sama-sama efektif digunakan untuk mengajar metode penelitian. Ini salah satu hipotesis komparatif. Kemudian ada juga namanya hipotesis asosiatif atau hubungan atau pengaruh.
Jadi hipotesis ini suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan adanya pengaruh antara variabel satu atau lebih terhadap variabel lainnya. Contoh, terdapat pengaruh antara yang suka merokok dengan yang tidak suka merokok. Nah ini kalau hipotesis asosiatif. Kemudian ada hipotesis statistik. Nah hipotesis ini biasa disebut dengan hipotesis nihil ya. Nah contohnya itu terdapat pengaruh positif antara yang suka perokok dengan tidak suka yang perokok. Ataukah kita alihkan ke penelitian pendidikan, tidak ada korelasi yang signifikan antara metode mengajar A dengan prestasi belajar metode penelitian mahasiswa psikologi, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis dilakukan sebelum penarikan kesimpulan suatu hipotesis, yakni ditolak atau diterima. Kemudian pengujian hipotesis yang mengandung pengertian sama atau tidak berbeda selanjutnya disebut hipotesis nol atau nihil. Dan hipotesis yang mengandung pengertian berbeda atau lebih dari atau kurang dari itu disebut dengan hipotesis alternatif. Oke, itu saja penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.